Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai data engineering roadmap di Google Cloud. Pada video sebelumnya saya sudah sharing ya mengenai data engineering roadmap secara global dan data engineering roadmap menggunakan services yang ada di AWS. Untuk di video ini saya akan sharing mengenai data engineering roadmap menggunakan semua services yang ada di Google Cloud. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Saifur Rahman. Saya bekerja sebagai data engineer di Sapiens Teknologi Indonesia. Untuk komunitas saya sebagai kurikulum developer di Data Engineering Indonesia, dan untuk awardnya saya terakhir bergabung sebagai AWS Community Builder di kategori data, dan untuk Google Cloud Champion Innovator ini untuk perpanjang untuk tahun yang kedua. Oke, untuk video ini saya akan membahas mengenai data engineering roadmap di Google Cloud dari yang level basic sampai yang level expert. Oke, untuk yang level basic ini juga sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Sini semua menggunakan services yang ada di Google Cloud. Pertama, untuk programming language di sini bisa menggunakan Cloud Code atau IDE plugin ya. Misalnya di sini IDE pluginnya misalnya Visual Studio Code mungkin ya, atau IntelliJ ya, atau mungkin misalnya PyCharm misalnya ya. Dan sebenarnya ada satu lagi ya namanya Cloud Workstation, tapi di sini saya belum nemu ya untuk ikonnya ya. Jadi harusnya ada satu lagi di sini. Saya tulis di sini ya langsung ya. Namanya yaitu tulisan saya jelek, maaf. Cloud nggak usah deh ya. Hapus aja, maaf. Jadi sini Cloud Workstation. Oke, berikutnya untuk yang database SQL RDBMS ini, untuk di Google-nya ada 3 ya. Pertama untuk yang Cloud SQL, ini ada database yang standar ya. Biasanya di sini support untuk database MySQL, PostgreSQL, dan SQL Server ya. Kalau untuk Oracle sini belum support ya, sayang sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau menggunakan Oracle di Google Cloud, bisa menggunakan namanya Bare Metal. Oke, berikutnya untuk Cloud Spanner. Cloud Spanner-nya adalah versi database di atas dari Cloud SQL ya. Dengan sifatnya adalah high available dan untuk kapasitasnya ini lebih besar ya. Kalau untuk Cloud SQL ini dilihat di dokumentasi itu maksimal sampai 13 tera. Sedangkan kalau Cloud SQL ini untuk pencitraan yang di atas 13 tera gitu ya. Dan ada lagi nih yang baru nih, namanya adalah AlloyDB. Jadi AlloyDB ini adalah PostgreSQL yang sudah disediakan oleh Google Cloud yang dengan fitur yang lebih canggih dibandingkan Cloud SQL, dan diklaim katanya lebih cepat daripada yang Cloud SQL ini, AlloyDB ya. Dan AlloyDB saya dengar ternyata juga bisa untuk keperluan machine learning atau AI gitu ya. Oke, berikutnya untuk database NoSQL di sini ada data store atau file store, ini sama aja ya sebenarnya. Kalau teman-teman misalnya ada familiar yang data store, tapi kalau disebut file store sebenarnya sama aja, ini satu produk. Terus untuk yang in memory bisa menggunakan namanya memory store, atau untuk penyimpanan data yang sifatnya wide column ya, atau mungkin penyimpanan kolomnya itu yang sifat untuk penyimpanan datanya itu bersifat kolom ya, kolom base, itu bisa menggunakan namanya Cloud Bigtable ya. Oke, untuk yang kalau teman-teman nih mau belajar tentang CLI, Linux, atau Bash atau Shell Script, bisa di lokal ya, atau juga kalau misalnya mau menggunakan di Google Cloud bisa menggunakan namanya Compute Engine Instance ya. Untuk Git juga sebenarnya opsional. Jadi jika memang teman-teman mau mencoba Git service yang ada di Google Cloud, bisa menggunakan namanya Cloudbuild. Untuk kontainer di sini ada 2 services ya. Pertama, untuk menjalankan kontainer di dalam Google Cloud ini bisa menggunakan namanya Cloud Run. Dan ini ya Cloud Run. Dan satu lagi nih, jika teman-teman ingin menyimpan kontainer image di Google Cloud yang sifatnya adalah private repository, private image, bisa menggunakan namanya Artifact Registry. Sebelumnya ini saya menggunakan namanya Container Registry, tapi saya dengar berita sih sudah sudah berhenti untuk disupport ya, makanya beralihlah untuk pindah ke Artifact Registry ya. Oke, berikutnya untuk yang level intermediate di sini
sudah mulai ya untuk membuat data pipeline sini ya. Untuk data pipeline sini ya standarnya Google Cloud itu pasti menggunakan data flow. Jadi data flow ini adalah dari base-nya Apache Beam, yaitu support untuk streaming dan batch, dan sifatnya adalah serverless. Sini tapi ngoding ya, tapi kalau misalnya mau pakai template yang sudah ada juga sudah bisa ya. Jadi bisa langsung gunakan, atau kalau misalnya mau buat lagi juga oke ya. Dan untuk yang dua ini ya, data fusion dan ada data prep, ini adalah ETL tools no coding ya. Bedanya adalah untuk persamaannya yaitu sama-sama no coding ya, dan tinggal drag and drop. Untuk perbedaan adalah dari segi engine-nya ya. Kalau data prep ini dia ini dari engine-nya ini menggunakan data flow ini ya. Sedangkan kalau data fusion dia tuh engine-nya ini menggunakan namanya Dataproc. Dataproc itu adalah salah satu services yang ada di Google Cloud untuk menjalankan Apache Spark ya. Dan nanti ada di level advance ya sini ya. Oke, jadi jika teman-teman nih misalnya kesulitan nggak mau ngoding drag and drop ya, bisa tinggal pilih nih mau pakai data prep atau data fusion ya, tergantung lagi dari kebutuhan teman-teman misalnya ya. Oke, berikutnya untuk batch processing di sini bisa ya, sama aja sama yang tadi ya, dia tuh data prep juga karena dia tuh sifatnya hanya bisa batch, makanya saya masukkan ke dalam sini ya. Sama ada lagi yang baru namanya Google Data Form. Jadi ini adalah alternatif DBT. Jadi jika teman-teman mau melakukan transformasi menggunakan SQL only ya, bisa menggunakan namanya Google Data Form yang sudah terintegrasi dengan Google Cloud ini ya. Lebih enak, jadi nggak perlu install lagi, setup lagi gitu ya. Oke, berikutnya untuk workflow orchestrator di sini ada dua ya. Ini adalah bawaan dari Google Cloud ya. Ada namanya Cloud Scheduler dan ada namanya Workflow. Sama-sama untuk menschedulekan sesuai dengan jadwal ya. Sedangkan yang ini Cloud Composer, dia ini adalah manage Apache Airflow yang ada di Google Cloud. Jadi jika teman-teman udah terbiasa nih dengan Google Cloud, sudah terbiasa dengan Apache Airflow ya, terus nggak mau install manual ribet-ribet misalnya, nah sini sudah disediakan oleh Google Cloud, yaitu Apache Airflow yang berjalan di atas Google Kubernetes Engine gitu ya. Jadi enak banget nih, tinggal pakai aja. Dan juga di sini kalau misalnya ada install library di Airflow sudah enak ya, sudah jika misalnya ada dependency nanti bisa di rollback misalnya ada dependency yang bisa broken misalnya ya. Oke, berikutnya ada data warehouse ya, seperti biasa yaitu BigQuery, yaitu serverless data warehouse yang scale yaitu petabyte ya, sampai petabyte. Oke, berikutnya yaitu tentang data lake. Data lake ini seperti biasa ya, yaitu cloud storage, yaitu bisa menyimpan data, semua tipe data, baik yang structure, semi-structure, dan unstructure. Oke, untuk berikutnya untuk level advance, nah sini udah banyak ya. Sini ada hybrid processing ya, tadi ya, sama data flow, data fusion, terus ada juga data proc sini ya. Data proc ini sifatnya hybrid, kenapa? Karena dia dari Spark ya. Jadi Spark itu kan bisa untuk batch dan streaming. Dan juga ada cloud function. Cloud function ini bisa batch, bisa event driven ya, hybrid processing. Dan sini ada namanya CDC, Chain Data Capture. Sini untuk melakukan replikat data dari database ya, ke misalnya tujuannya misalnya kemana gitu ya, misalnya ke BigQuery atau mungkin ke Cloud Storage, ini bisa menggunakan namanya data stream. Berikutnya untuk streaming ingestion di sini yaitu ada namanya PubSub. Lalu untuk streaming processing, nah ini juga sebenarnya sama ya. Jadi ada yang sama dari hybrid yaitu data flow, data fusion, dan data proc ini ya. Sebenarnya juga di sini ada juga ya namanya Kafka Confluent, tapi itu masuk ke dalam marketplace yang ada di Google Cloud atau third party lah ya intinya. Jadi bukan services yang ada di Google Cloud, itu adalah third party gitu ya. Oke, berikutnya ada data governance. Sini data governance ini adalah untuk mengolah data ya gitu ya, dengan misalnya untuk membuat data katalog, data lineage, dan misalnya untuk melakukan pencarian data, searching ya. Sini ada data katalog atau data plex, ini juga sebenarnya masih satu fungsi ya. Oke, sedangkan kalau data plex ini fungsinya tuh lebih luas ya dibanding data katalog. Dan ini untuk keperluan data lineage, data quality bisa menggunakan namanya data form di sini ya.
Lalu untuk data migration di sini ada 4 nih ya. Pertama, kalau untuk yang sifatnya adalah data khusus ya, data yang structure di sini ya, ada namanya database migration services dan ada namanya BigQuery data transfer services. Untuk yang saya teman-teman nih mau migrasi dari database on-prem nih ke Google Cloud, bisa menggunakan namanya database migration service. Sedangkan kalau misalnya teman-teman nih ada data misalnya dari Redshift atau mungkin dari database lain ya, atau mungkin dari S3 misalnya dan seterusnya, mau migrasi ke BigQuery, bisa menggunakan namanya BigQuery Data Transfer Service. Oke, untuk ini ya. Dua ini adalah khusus untuk kalau teman-teman mau migrasi data dari dari tempat tujuannya dari manapun misalnya ya ke dalam cloud storage ya sini ya. Jadi kalau untuk yang pertama ini disebut sebagai storage transfer service, itu sifatnya adalah misalnya teman-teman mau migrasi nih dari S3 misalnya ya, AWS S3 misalnya ke Google Cloud Storage, sifatnya adalah online, bisa upload langsung. Nah, bisa menggunakan namanya storage transfer service. Sedangkan kalau misalnya teman-teman mau migrasi nih dari on-prem ya, datanya itu gede banget misalnya sampai tera, peta, kan nggak mungkin lah ya upload langsung di online ya, itu bakal lama banget. Nah, bisa menggunakan namanya transfer appliance ini ya. Jadi transfer appliance adalah teman-teman seperti kayak menyewa truk ya, truk gede yang isinya itu ya buat ada mesin ya. Jadi misalnya teman-teman nyewa nih, nanti ada truk gede datang ke tempat teman-teman, terus nanti teman-teman keluar dah tuh harddisknya nih, harddisk mana yang mau dimigrasikan datanya ke Google Cloud. Nanti dari mesinnya itu yang di dalam dari si truknya itu, nanti otomatis akan nge-copy data ke Google Cloud Storage punya teman-teman sekalian gitu ya. Nah, ini kalau menggunakan transfer appliance gitu ya. Oke. Berikutnya ada di bagian data infra atau SRE ya. Untuk SRE di data infra atau SRE ini untuk IAC ini bisa menggunakan namanya Cloud Deployment Manager ya. Atau bisa juga menggunakan Terraform, tapi Terraform ini adalah third party ya, bukan bawaannya Google Cloud. Terus untuk Kubernetes, kalau misalnya teman-teman mau deploy nih, mau melakukan misalnya mau ada beberapa kontainer ya, berapa kontainer mau biar bisa di orchestrate gitu ya, bisa menggunakan Google Kubernetes Engine atau bisa disebut sebagai managed service-nya Kubernetes yang ada di Google Cloud gitu ya. Oke, berikutnya ada tentang Cloud Deploy. Jadi Cloud Deploy ini kalau teman-teman mau mengatur CI/CD di Google Cloud, nah bisa menggunakan namanya Cloud Deploy. Oke, berikutnya untuk bagian SRE ya atau monitoring, di sini ada 5 malah ya. Pertama untuk bagian monitoring, ada logging juga, ada namanya debugger untuk melakukan debugging code misalnya. Atau ada untuk setting error reporting, atau cloud trace ini ya, bisa pilih di sini ya. Atau kalau misalnya teman-teman sudah familiar nih dengan Prometheus, itu sudah ada di Google Cloud ya, Prometheus Managed Service. Jadi teman-teman tinggal pakai aja, nggak perlu install lagi dari awal gitu ya. Oke, berikutnya untuk yang di level expert ya. Level expert nih ya, ada data lakehouse di sini ya. Data lakehouse ini sebenarnya campuran dari yang tadi ya. Dan juga di sini saya ada tambahan namanya Analytic Hub. Analytic Hub ini adalah untuk menghubungkan semua platform analitik yang ada di Google Cloud ya di sini ya. Dari yang ada dari Dataflow, Dataproc, terus ada BigQuery, Cloud Storage, VTKI dan seterusnya gitu ya. Dan juga di sini ada namanya yang sekarang terkenal ya, disebut sebagai BigLake. Jadi BigLake ini adalah si lakehouse-nya si GCP ya, Google Cloud Platform ya. Tapi di sini kenapa yang lain saya cantumkan, karena semua komponen di sini adalah termasuk salah satu dari arsitektur dari lakehouse yang ada di Google Cloud gitu ya. Oke, terus ada BigQuery juga sebagai data warehouse, juga VLKI ya untuk konsumsi data, untuk keperluan machine learning, dan juga untuk keperluan data analitik atau dashboard ya, bisa menggunakan sini ada namanya Looker dan Looker Studio ya sekarang namanya ya. Terus untuk platform untuk streaming, dan untuk data mesh ini ya, data mesh ini
yang ngatur adalah si Dataplex yang ngambil data dari BigQuery dan Cloud Storage. Untuk data security sini yang saya tahu ya, mungkin teman-teman kalau ada yang tahu tentang data security di Google Cloud bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk data security ini setahu saya ini pertama ada IAM ya biasa untuk ngatur si user yang punya siapa aja yang bisa mengakses Google Cloud. Dan di sini untuk menjaga untuk data-data yang sifatnya sensitif ya, misalnya data-data yang kayak email, terus misalnya kartu kredit bisa di masking atau di redacting menggunakan namanya data loss prevention API sini ya. Dan juga untuk keperluan menyimpan key sini bisa menggunakan namanya cloud key management. Oke, itu aja untuk video kali ini ya. Jadi terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika informasi ini berguna untuk teman-teman, mohon untuk like dan subscribe. Oke, untuk video berikutnya nanti saya akan kasih tahu ya. Mungkin mulai saya akan jelaskan detail satu-satu terkait services yang ada di AWS dan Google Cloud Platform untuk di seputar data engineering. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.